Hari ini kita akan bersama-sama diskusi tentang kitab Mazmur. Ya memang kelas ini kita adakan untuk seri pemahaman Alkitab ini menolonglah ya, membantu kita secara umum memberikan dasar-dasar pemahaman untuk setiap kitab yang kita akan baca, yang kita sedang baca. Nah, secara khusus untuk kitab-kitab sastra, saya mencoba memberikannya secara per kitab, karena memang pendekatannya satu dengan yang lain berbeda. Minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, kita berbicara bersama-sama tentang Ayub. Ya, itu sastra juga. Harapan saya dengan sedikit pengantar kita lebih bisa memahaminya. Dan hari ini kita akan berbicara bersama-sama tentang Mazmur. Ya, kemarin di video klip yang Bu Pendeta bawakan bahwa kitab Mazmur ini kitab yang paling akrab dengan kita di antara kitab-kitab perjanjian lama yang lainnya. Karena kalau di gereja-gereja mainstream ya, artinya seperti gereja-gereja kita, itu umumnya dibaca secara bersahutan biasanya dari Mazmur. Jadi Mazmur bukan hal yang asing bagi kita. Jadi saya percaya bahwa minggu-minggu ini Bapak Ibu enjoy membaca itu ya, santai gitu ya. Karena Mazmur juga banyak yang sedikit ya pasalnya, ayat-ayatnya itu. Ada yang 5, ada gitu. Nanti yang pasal 100, pasal 117 pendek-pendek ya. Tapi saya akan tetap konsisten kasih 4 ya. Jadi supaya ada penghiburannya. Nanti kalau pas 117 saya kasih 5, oh kan nggak seru ya. Tetap 4. Karena nanti 119 agak panjang. Jadi harapan saya kita sangat menikmati ketika membaca kitab Mazmur dalam minggu-minggu ini ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama kembali diingatkan ya tentang bagaimana kita dalam memahami kitab suci. Saya selalu ingatkan di pengantar ini bahwa membaca Alkitab harus ingat langkah-langkah ini. Lihat ke atas berarti kita percaya Alkitab sebagai firman Allah. Kemudian lihat ke bawah berarti kita percaya bahwa Tuhan Allah memakai manusia untuk menuliskan firman-Nya. Sehingga kita butuh mempelajarinya, menafsirkannya. Dan nanti kita perlu belajar bersama-sama melihat ke belakang, melihat ke depan, untuk melihat Alkitab secara keseluruhan. Saya sedang rencanakan nanti untuk yang panah itu, melihat ke belakang ke depan itu satu sesi sendiri, bagaimana kita melihat secara keseluruhan Alkitab. Baru tentu yang sangat penting, bagaimana yang kita baca itu, yang kita pelajari, yang kita renungkan itu, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harus sampai ke sana ya. Jadi bukan hanya baca saja. Tapi gerakan gemas ini memang menggerakkan kita, melatih kita untuk membiasakan diri membaca firman setiap hari. Nah, kita juga selalu diingatkan tentang membaca Alkitab dengan melihat hutan dan melihat pohon. Hutannya secara keseluruhan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Hutan yang lebih kecil, perjanjian lama. Hutan yang lebih kecil lagi, kitab sastra. Dan hari ini kita akan lihat satu pohon, Mazmur. Ya, jadi kita melihat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita membahas bagian yang ketiga dari Alkitab kita ya, secara keseluruhan dari rak buku ini, buku Taurat, sudah kita pelajari, sudah kita baca. Buku sejarah kita juga sudah pelajari, kita sudah baca, dan sekarang kita sedang ada dalam rak buku sastra. Baru kita baca Ayub, dan hari ini kita sedang membaca Mazmur. Dan saya mencoba memberikan satu penjelasan lah ya, sederhana tentunya. Ya karena kalau mendetail waktunya tidak cukup.
ya, dan itu perlu waktu yang lama. Tapi paling tidak dengan mungkin sedikit penjelasan itu akan menolong kita lebih lagi memahami. Nah, Bapak Ibu, mungkin dalam beberapa kali saya khotbah, saya pernah sampaikan, sebenarnya ketika kita membaca kitab Mazmur, kita itu sedang melihat atau membuka jendela kecil dari rumah yang besar. Jadi kalau kita bayangkan ada rumah besar tapi ada jendelanya, maka kita dari jendela kecil itu ngintip. Apa yang kita intip? Tentang bagaimana kehidupan beriman orang-orang dalam perjanjian lama. Jadi Mazmur ini bisa menjadi ngirim uang. Enggak. Oh, aku bertambah uang gue ya. Iya. Jadi dengan membuka kitab Mazmur, membaca kitab Mazmur, kita seperti melihat rumah besar dari jendela kecil. Ya. Jadi ketika kita melihat Mazmur ini dalam setiap bagiannya beda-beda ya, itulah gambaran kehidupan beriman. Itulah gambaran hubungan orang dengan Allah. Itulah gambaran bagaimana orang benar hidup. Dengan berbagai tantangan tentunya ya. Jadi tidak mulus saja. Nah, saya akan memulai dengan nama kitab Mazmur. Jadi nama kitab Mazmur ini sebetulnya di dalam bahasa aslinya disebut Sefer Tehillim. Ya, Sefer itu buku. Jadi buku pujian, ya kan? Buku pujian. Nah, ini Tehillim ini sebetulnya berasal dari yang kita suka katakan haleluya ya, halal. Jadi itu memuji. Jadi maka ketika kita mempelajari kitab Mazmur, di dalamnya itu banyak isinya atau beragam pujian, permohonan, pengajaran, meditasi, atau ungkapan keyakinan. Isinya di dalamnya. Nah, kitab Mazmur, ketika kita berbicara nama tentang kitab Mazmur, sebenarnya istilah Mazmur itu memang juga ada di dalam kitab itu. Disebut dalam sepanjang kitab Mazmur itu 57 kali. Dengan sebutan Mizmor. Nah, Mizmor ini lebih kepada nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Jadi beda ya tadi. Kalau kita berbicara Sefer Tehillim, Tehillim itu dari halal atau halal itu pujian. Pujian itu nggak selalu bentuk nyanyian, nggak selalu diiringi musik. Tapi kalau Mizmor itu sebenarnya nyanyian-nyanyian yang diiringi musik. Dan ada beberapa disebut beberapa kali kata Mizmor ini di dalam kitab Mazmur. Nah, Mizmor juga biasanya untuk mengungkapkan nyanyian sekuler yang diiringi musik itu. Jadi Mizmor itu. Jadi kapan ini sebenarnya kalau dipakai di dalam Alkitab kita sebetulnya diawali dari dan dalam terjemahan Yunani itu dipakai psalmoi. Itu biasanya kalau dalam bahasa Jerman dan orang papan tulis selalu pakai psalmen. Ya kan sampai sekarang kalau orang bilang Mazmur kan psalmen gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau orang yang biasa bahasa itu banyak istilah-istilah sebenarnya yang ya mirip-mirip lah ya dipakai ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara asal usulnya Mazmur. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau kita berbicara tentang Mazmur kan kita sebetulnya berbicara tentang respon manusia terhadap karya Allah dalam berbagai situasi. Jadi Mazmur ini, maka tadi saya katakan sebagai jendela untuk kita bisa melihat kehidupan orang percaya. Karena Mazmur ini umumnya isinya respon manusia terhadap karya Allah dalam berbagai situasi, baik yang sifatnya nasional, sifatnya dalam situasi alam dalam mungkin masalah paceklik,
perang, kekalahan, atau masalah yang mengancam, bahaya yang mengancam, masalah panen, masalah kemenangan, masalah kesejahteraan, macam-macam lah. Pokoknya segala aspek kehidupan itu dan bagaimana orang percaya meresponinya itu Mazmur. Maka sebenarnya kalau kita berbicara Mazmur, ya, Mazmur itu sebetulnya awalnya dipakai dalam berbagai konteks ibadah. Baju dia kecil kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Mazmur, awalnya dipakai dalam berbagai konteks ibadah. Coba yang WA ya. Jadi bukan ditulis dulu ya. Dipakai dalam berbagai konteks ibadah, baru ditulis. Setelah berarti sudah biasa dipakai. Jadi itu dulu menjadi istilahnya oral text ya, tradisi lisan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya suka pakai istilah tradisi lisan, jangan kita berpikir ya. Jadi kalau saya sampaikan tradisi lisan, ya, jadi jangan kita berpikir bahwa oh berarti itu bisa salah-salah ya. Kalau kita belajar budaya Yahudi tidak seperti itu. Memang dihafal dari turun-temurun itu, dan hafalan mereka itu pas, ya. Jadi kita tidak asal hafal seperti kita menghafal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penulis atau pengarang, kan kita sering mengidentikan bahwa Mazmur itu adalah Mazmur Daud. Jadi bahkan orang-orang di luar Kristen pun mempercayai bahwa kitab Mazmur atau dalam bahasa mereka Zabur diberikan kepada pulang kampung kali. Daud ya. Jadi ketika kita berbicara Mazmur, kita sering kali berbicara Daud. Memang secara tradisi ya, seringkali Mazmur itu dihubungkan dengan Daud ya. Apalagi Daud sering mengungkapkan, mengekspresikan bahwa dia kan penyanyi ya. Nah, itu sama sebenarnya dengan kalau Amsal diidentikan Salomo, Pengkhotbah diidentikan Salomo. Nah, nanti kita belajar apakah betul Amsal itu semua Salomo, apakah betul Pengkhotbah itu Salomo. Nah, kita akan coba belajar nanti ya. Nah, Mazmur pun demikian. Memang sebagian besar dari Mazmur-Mazmur itu memakai nama Daud. Berasal dari Daud. Sekitar 73 kali lah dalam judul itu disebut Mazmur Daud. Jadi tidak salah juga ya dikatakan bahwa Mazmur itu Daud identik penulisnya ya. Tetapi memang tidak semua. Tapi sebagian besar ya berarti Daud yang dihubungkannya. Bapak Ibu bisa nanti sebenarnya melihat di dalam 2 Samuel 1 ada peristiwa-peristiwa itu ya. Dan nanti kalau kita melihat lagi ada 13 di dalam Mazmur itu dikaitkan dengan peristiwa yang dialami Daud dalam cerita yang diceritakan di dalam Samuel ya, kitab Samuel. Apakah Daud ketika dia pura-pura menjadi gila? Apakah Daud ketika dikejar-kejar Saul? Apakah Daud ada banyak itu dihubungkan di sana. Nah, yang berikutnya ada nama-nama lain sebetulnya yang disebut di dalam Mazmur, di dalam judulnya ya. Contoh umpamanya Bani Korah. Bani Korah itu sekitar 11 kali disebut di dalam Alkitab. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu membaca kitab Tawari, kita mengerti siapa Bani Korah. Ya, satu keluarga penyanyi. Jadi rupanya dari dulu tuh kalau nyanyi nama seni itu keluarga ya.
Kadang bapaknya pintar nyanyi, mamanya pintar nyanyi, anak-anak pintar nyanyi. Ya. Jadi mungkin saya dulu sempat berpikir mungkin orang-orang Tapanuli itu Bani Korah ya. Karena sebagian besar kan pintar nyanyi ya. Kalau suku-suku lain termasuk kayak kami orang Jawa kan nyanyinya pun kadang-kadang fals-fals ya. Ya. Bukan Bani Korah kami, bukan Bani Korah. Kami Bani Korah-Korah. Korah-korah itu kalau bahasa Jawa cuci-cuci piring. Bersih-bersih. Ada asap. Jadi Mazmur asap. Asap ini bukan azab ya. Jangan karena ya bukan azab, ini asap. Jadi 12 kali disebut. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu kemarin mengingat ketika membaca 1 Tawari, 2 Tawari, ya, dan bahkan di Esra muncul itu tentang asap. Jadi ini juga seniman juga, penyanyi. Nah, yang lain beberapa lagi disebut ya ada Heman, ada pun Salomo, ada Etan, nah ada Musa juga. Ini Musa ini memang hebat ya. Sekalipun cuma 1 tapi terkenal di Mazmur 90 ini. Ya, terutama yang ulang tahun, ya, yang sudah tua, ya, yang mensyukuri hidup ini cuma sekian hari gitu ya. Jadi 1 tapi populer. Jadi ini ada Etan, ada Musa, ya, dan ada yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang penulis ya dari kitab Mazmur ini. Nah, sekarang bagaimana komposisinya? Jadi karena Mazmur ini kan syair ya Bapak Ibu. Memang ada banyak hal sih ya, tapi saya coba pilihkan beberapa saja lah ya, karena terlalu banyak nanti kalau saya sebut semua. Jadi kalau kita bicara tentang komposisi masing-masing dalamnya itu, umpamanya Mizmor, ya. Mizmor itu ada seperti yang di atas saya katakan, ada 57 lebih lah ya disebut itu, Mazmur. Ada syir, itu nyanyian. Syir. Jadi kalau nanti kita akan belajar Kidung Agung kan, itu syirim hasyirim. Jadi nyanyian-nyanyian dari nyanyian-nyanyian itu. Jadi biasanya kalau di Al-Quran syirim hasyirim. Jadi syir itu nyanyian. Jadi ada 30 kali. Jadi sering biasanya bersama juga Mizmor. Jadi ada juga ada nyanyian kasih ya, syir hedidot yedidot ya. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang disebut tehilah. Ya, tehilah. Tehilah itu berarti puji-pujian. Tehilah tadi dari halal ya. Tehilah. Ada juga tefilah. Itu doa. Jadi Mazmur itu ada bentuknya doa. Jadi tadi ada bentuknya Mazmur diiringinya musik, ada nyanyian biasa, ada puji-pujian, ya, tehilah, dan dari nama ini kan tadi kan Sefer Tehilim. Jadi dari nama tehilah ini puji-pujian. Jadi ada tehilah, doa. Jadi Bapak Ibu ketika membaca Mazmur perhatikan juga nggak semua puji-pujian, ada doa juga di sana. Nah, ada juga ya syir hama alot, itu nyanyian ziarah. Itu seperti main nyanyian itu ya, Mazmur 121 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Itu syir hama alot. Jadi nyanyian ziarah namanya. Ziarah itu bukan seperti pemahaman kita ya. Sekarang ziarah ke kubur, bukan. Ziarah pengertian Mazmur itu arak-arakan menuju bait Allah. Jadi orang dari berbagai tempat datang ke Yerusalem, ke bait suci itu untuk beribadah. Itu seperti tadi itu Mazmur 121 ya. Seperti itu. Ada miktam. Itu syair keemasan istilahnya ya. Ada juga maskil, nyanyian
pengajaran. Jadi nyanyian pun macam-macam, ya. Ada yang tadi mazmur, nyanyian biasa, puji-pujian, dan ada maskil nyanyian pengajaran, ya. Dan juga ada Shegayon. Ini Shegayon ini seperti apa ya? Nyanyian ratapan. Jadi Shegayon. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerti bagian-bagian ini, ketika kita membaca itu, sebenarnya bisa lebih menghayati. Oh iya ya, ini doa. Oh ini pujian. Ya. Saya waktu dengan anak-anak baca kan dia bacanya seperti sejarah. Saya bilang, ini bukan sejarah, bukan prosa. Ini puisi. Jadi bacanya berbeda. Bagaimana berdoa, bagaimana meratap, bagaimana menyanyi, kan harus berbeda. Nah, makanya sebetulnya kenapa di dalam ibadah seringkali ya sebagian besar gereja menggunakan kitab Mazmur untuk bacaan bertanggapan. Ya karena ini pas ya. Nyanyian, ada apa istilahnya doa, bisa dinaikkan bersama-sama. Yaitu kira-kira komposisinya. Nah, saya mencoba mengangkat beberapa istilah ya yang mungkin berkaitan dengan kita. Jadi ada istilah dinginot ini dengan permainan kecapi. Kan suka biasa gitu ya. Ada istilah itu ya, dengan permain dengan gambus, dengan apa gitu ya, ada neginot ya. Ada juga el hanekilot itu dengan suling. Nah, bayangkan Bapak Ibu karena memang kan mismor diiringi musik, ya kan? Namanya. Sekalipun kalau tehilim itu, tehilah itu tidak harus selalu ini. Nah, ada juga istilah gini, menurut lagu Gitit yang pamannya yang ke-8, ada istilah rusa di kala fajar, ada istilah mutraben, ada merpati, ada bunga bakung, macam-macam ya. Jadi ini kan istilah-istilah musik sebetulnya, seni. Jadi artinya ketika kita membaca Mazmur ya kaya banget lah ya istilah-istilah itu. Nah, kemudian juga ada istilah yang kita sering baca juga. Itu yang namanya biduan. Lamna seah ya pamannya ya, untuk pemimpin biduan. Biduan itu apa? Ya penyanyi. Jadi bahasa kita pakai biduan ya, karena kalau penyanyi itu kan siapa biduannya. Kalau sekarang jarang jadi pakai itu ya. Kalau dulu itu ada apa itu orkes, siapa biduannya? Nah, itu bahasa Alkitab itu. Jadi itu untuk pemimpin biduan. Jadi untuk siapa ini? Pemimpin kor itu. Ya. Nah, ini biasanya diikuti dengan keterangan tentang instrumen atau lagu sehingga ada usul maknanya supaya dibawa dengan musik. Artinya kalau apa istilahnya ada kata-kata sebenarnya lamna aseah itu atau untuk pembiduan itu sebenarnya ada seperti saja saran supaya itu diiringi musik. Nah, kemudian ada yang selah tapi sering salah. Karena ada beberapa kali saya jumpa di gereja kan waktu selah dibaca selah gitu. Karena selah jadi salah ya. Padahal selah ini sebetulnya seperti apa ya? Selingan musik sebenarnya. Jadi kan tadi kan Mizmor itu kan nyanyian yang diiringi musik. Jadi mungkin seperti kayak interlude gitulah. Jadi baca main musik ya, sambung lagi, main musik, sambung lagi, ya kan? Jadi ada beberapa sebut kira 71 kali lah disebut. Misalnya di Mazmur 140, 143 itu ada selah. Coba kita lihat ya, karena selah ini kalau tidak hati-hati bisa salah. Coba dibaca Mazmur 140 ya, kita lihat ya. Ya di situ ada selah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ tidak semua ayat ada selahnya.
Ya, kita coba lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Jadi nggak semua ayat, artinya nggak semua ayat dalam 140 itu terus diselai dengan sela, tapi setelah pergantian nih. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan kan 140 nih Pak ya. Luputkanlah aku ya Tuhan pada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Perhatikan di sini, mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Berarti artinya setelah baca di bawah bibirnya, langsung ada musik, teng 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 gitu ya. Baru lanjut. Udah beda itu temanya. Peliharalah aku ya Tuhan. Beda kan? Jadi kemudian setelah itu, orang yang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka yang membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan, mereka menaruh perangkap terhadap aku. Musik lagi. Ayat 7, beda lagi. Aku berkata kepada Tuhan. Jadi artinya kalau kita benar-benar menerapkan itu, sebenarnya kita lebih menghayati. Karena dia menggalanya tidak per ayat. Sebenarnya per bagian itu. Topik. Jadi itu yang dimaksud sela. Jadi nanti kalau mimpin liturgis, jangan dibaca ya selanya, atau kita mimpin di mana saja. Dan kalau bisa kita coba mungkin buat acara khusus ya, baca diiring musik, sangat bagus sekali. Oke. Nah biasanya ini juga menjadi satu tempat perhentian untuk menaikkan lagu atau mengangkat mata atau aba-aba atau sujud. Pokoknya dipakai untuk perenungan lah. Apakah musik tadi, apa kita meditasi sebentar, gitu, perenungan gitu ya. Nah, di awal saya katakan bahwa Mazmur ini erat kaitannya dengan ibadah-ibadah. Maka Mazmur itu digunakan dalam liturgi-liturgi ibadah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penggunaan liturgis, untuk apa biasanya? Biasanya untuk kurban syukur. Itu letoda istilahnya. Ada mazmur untuk kurban syukur. Jadi ada mazmur untuk kurban peringatan. Ya, lehaskir. Itu mazmur untuk korban peringatan. Jadi ada acaranya kalau mereka kan. Kemudian ada juga untuk penghabisan bait suci. Syir Hanukat. Hanukat itu yang kita suka pakai itu ya untuk lilin Natal. Jadi penahbisan dipakai ini mazmur. Kemudian juga untuk apa? Nyanyian Sabat. Ya, Syir Leom Hasabat. Jadi ada nyanyian juga umpamanya pasal 92 itu. Jadi ada dikaitkan dengan liturgis ibadah seperti itu ya. Memang di dalam Perjanjian Lama Yunani ada keterangan tambahan, umpamanya Mazmur 24, ada Minggu, 94 Rabu, 93 Jumat. Ada penjelasannya dalam Septuaginta. Jadi artinya ini memperlihatkan bahwa Mazmur memang dekat dengan ibadah, dekat dengan ritual gitu ya. Sehingga makanya ada kaitannya dengan liturgi-liturgi. Nah, Bapak Ibu kira-kira itu secara unsur-unsurnya. Nah, kita coba lihat struktur kitab Mazmur. Supaya kita bisa nanti melihatnya sebagai satu rangkaian ya. Bahwa Mazmur ini sebenarnya di Alkitab kita juga ditunjukkan ada 5 bab, 5 jilid. Ya, 5 jilid. Itu pasal 1 sampai 41, pasal 42 sampai 47, sampai 72, pasal 90 sampai 106 dan 107 sampai 150. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu memperhatikan nanti di dalam setiap akhir pasal itu selalu
diakhiri dengan suatu doksologi. Kita coba cek ya. Umpamanya, coba ada yang membuka pasal 41 ayat 14. Oke, mungkin saya tunjuk aja ya cepat-cepatnya. Kita coba minta, tadi ada pemudi juga ya, ada Epi ya. Coba Epi buka Mazmur 41, 14. Kemudian minta siapa lagi? Mungkin Pak Panggebean, Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Kemudian boleh Bu Sianturi Mazmur 89 ayat 53. Oke. Dan boleh minta tolong tadi ada siapa tadi ya? Atau Bu Esther lah, Mazmur 106 ayat 48. Dan nanti minta Pak Manurung Mazmur 150. Semua ya kalau 150. Saya ingin kita melihat keindahan itu Mazmur. Yuk mulai dari yang Mazmur 41. Jadi ini saya ambil yang terakhir-terakhir ya Bapak Ibu. Bagian terakhir ya. Dari 5 jilid itu. Silakan Epi baca. Mazmur 41-nya dari ayat 1 ya, Buksu? Enggak, ayat 14. Ayat 14. Nah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Perhatikan, ada istilah terpujilah. Jadi ada terpujilah Allah Israel. Ini doksa, kemuliaan, doksologi. Di akhir dari jilid pertama. Coba yang pasal 72 ayat yang ke-18 sampai 19. Mazmur 72 ayat 18 sampai dengan 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Perhatikan, nadanya sama ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan bla 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 bla. Itu doksologi. Jadi setiap saat rangkaian itu ditutup dengan itu. Nah, Mazmur 89 ayat 53. Coba Nang Sianturi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Ya, terpujilah. Ya kan, doksologi. Ibu Dokter, Mazmur 106 ayat 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Jadi dari jilid pertama, jilid kedua, ketiga, keempat, itu selalu diakhiri terpujilah. Nah, mari kita coba membuka Mazmur yang 150, penutupnya. Ya, penutupnya. Nanti Pak Opung Manurung ya, boleh bacakan ya. Tapi saya ingin kita semua membuka. Karena ini sebagai puncaknya. Semua dibaca. Ya, semua aman. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ini puncak doksologinya. Apa yang mau diungkapkan di sini? Siapa yang harus memuliakan Allah? Semua yang bernapas. Bagaimana
memuliakan Allah. Dengan apa saja memuliakan Allah. Jadi diungkap di sini. Jadi Bapak Ibu kalau kita memperhatikan sedemikian indah dan rapi tersusun itu. Jadi makanya kalau kita membaca Mazmur ini sebetulnya ketika saya pernah katakan juga Bapak Ibu, ketika kita memberikan waktu kita baca Mazmur berulang-ulang, ya maka kita akan memiliki pengalaman rohani juga yang bagus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau ingin bijak dalam hubungan dengan sesama, baca Amsal. Ya, kita bisa bijak. Jadi makanya kalau dua ini dipadu, bagus ya. Jadi bisa rajin baca Mazmur, rajin baca Amsal. Ulang-ulang aja. Ya, tapi tentu yang lain baca juga ya. Maksud saya ingin menekankan pentingnya Mazmur itu. Ya. Oke. Nah, jadi di dalam sebetulnya kalau Anda perhatikan berapa jilid tadi? 5 ya. Maka dalam Mazmur Midras ya mengatakan gini, Musa memberi Israel ke-5 jilid Taurat. Daud memberi ke-5 jilid Mazmur. Itu pandangan tradisional tentunya. Sekalipun kan di dalam Mazmur bukan hanya Daud kan, tapi saya mau menggambarkan Taurat 5, ya kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini Mazmur 5 juga, ya kan? Itu seperti itu kira. Maka sebenarnya kalau kita bisa gambarkan secara pemetaannya, bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi buku pertama tadi tentang, kalau Anda perhatikan nanti, bacanya memang itu tentang manusia ya, banyak ya. Kemudian bagaimana pembebasan, itu bagian kedua, 42 sampai 72. Kemudian bagaimana mengenai altar ya, sanctuary itu dari 73 sampai 89. Bagaimana tentang apa istilahnya pemerintahan Allah itu ya kan? Kerajaan Allah itu dari 90 sampai 106. Dan perhatikan mulai pasal 107 sampai 150 berbicara tentang firman. Makanya ada pasal 119 itu kan yang panjang. Nah, sebenarnya kalau sesuai Midras tadi menganalogikannya gitu. Oh, bagian pertama Kejadian, bagian kedua Keluaran, bagian ketiga Imam, bagian keempat tentang Bilangan, bagian kelima itu tentang Deuteronomi. Kalau kita bandingkan dengan pemahaman tadi Midras Tehillim itu. Jadi itu untuk menggambarkan aja. Jadi bagaimana di di Mazmur itu betul-betul komplit lah ya untuk kita bisa lihat ya. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan di awal juga saya singgung tadi, tapi mungkin di sini saya jelaskan lagi bahwa Mazmur ini ada yang sifatnya memang personal awalnya. Artinya pengalaman pribadi. Tetapi ketika dia sudah di dalam Mazmur, ya bukan menjadi pengalaman pribadi lagi, pengalaman orang percaya yang melakukan itu. Ya makanya di situ ada yang sifatnya kan seperti doa Daud, seperti itu ya. Itu kan pengalaman pribadi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan kita akan coba lihat di dalam Mazmur beberapa Mazmur ya. Ini ada Mazmur 1 ya. Ya saya sengaja kopikan ini untuk minimal membuat kita oh iya ya Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, belakang ini memang saya senang juga ada banyak juga di YouTube itu yang bicara tentang Ibrani dan sebagainya. Karena salah satu atau sering kita mendengar istilahnya, oh Alkitab kita ini nggak ada yang asli. Oh ada dalam bahasa Ibrani. Tapi bukan itu saja maksud saya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal yang sangat menarik dalam Alkitab yang dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam pasal 1 ini kan Mazmur tapi berbicaranya tentang apa? Kan itu kan dikatakan berbahagialah. Ya, Asher, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, kan istilahnya gitu ya. Jadi artinya Mazmur tapi diawali dengan
seperti apa? Firman yang harus diikuti gitu ya. Padahal seperti itu sebenarnya kan di mana? Torah. Ya. Jadi ini yang kita bisa lihat linknya. Nah, kemudian sebagai contoh umpamanya, Mazmur memang biasanya selain dibaca secara bertanggapan, kadang juga dinyanyikan. Ya, dinyanyikan. Kita coba akan dengar ya salah satu dari Mazmur 23 ini yang dinyanyikan. Kita coba dengar dulu ya. Adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Oke ya, kita coba dengar ya. Psalm 23. Mizmor LeDavid. Adonai rawi lo echsar. Binot deshe yar bitseni. Al me menuchot yanahaleni. Nafshi yishovev, nafshi yishovev, yanchini v'maglet tzedek leman shemo. Gam ki elech beget samavet lo irara ki ata imadi shivtecha umishantecha shivtecha umishantecha himayen achamuni taroch lefanai shulchan taroch lefanai shulchan taroch lefanai shulchan neged sorerai dishanta vashemen roshi dishanta vashemen roshi dishanta vashemen roshi kosi revaya achto v'chesed yirdifuni kol yemei chayai v'shavti b'veit Adonai v'shavti b'veit Adonai le'orech yamim yai dai 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 yai dai 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 yai dai dai yai dai 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 yai dai 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 dai. Itu Mazmur 23 ya, Bapak Ibu ya. Mazmur 23 memang sebentar. Jadi seperti Mazmur 23 ini kan Mazmur Daud ya,
Mizmor le David. Jadi maka biasanya yang seperti ini dinyanyikan, dan kita pun ada ya nyanyian bahasa Indonesia. Nah, satu lagi yang sebenarnya juga menarik dalam Mazmur itu, umpamanya Mazmur 112. Kita coba lihat ya, 112. Jadi Mazmur 112 itu biasanya disebut sebagai Mazmur Haleluya. Jadi haleluya itu kan berarti dari halel yang tadi ya, pujilah. Jadi puji-pujian. Jadi halel. Jadi haleluya. Nah, sebetulnya kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani ini disusun secara rapi, mulai dari setiap abjad. Ya. Hanya saya minta maaf kali ini tidak dari Alkitab. Jadi ini mestinya disusunnya di bawah dia. Jadi bawah ini, yang kuning itu, kuning pertama itu alef. Nanti kuning kedua itu yang sebelah kiri itu bet. Jadi bet ini kalau di dalam kitab bahasa Indonesia ini di bawahnya sini. Jadi ini diurut dari atas ke bawah. Alef, bet, gimel, dalet, he, wow gitu ya. Sampai apa? Tap. Ya. Jadi bawah. Nah, ini sebetulnya dari abjad pertama sampai terakhir. Bicara apa tadi? Halel. Jadi ini bukan sekedar disusun sebetulnya. Ada nilai yang sangat bagus. Karena berbicara kapan memuji Tuhan? Apa yang Tuhan buat? Jadi ini berbicara tentang keseluruhan. Keseluruhan waktu, keseluruhan keadaan, ya, atau kondisi. Berarti selama-lamanya. Selama-lamanya Allah sudah berbuat kepada kita, selama-lamanya kita harus memuji Dia. Maka ditulis alef sampai taf. Jadi kalau biasa yang bahasa Yunani kita suka pakai alfa omega gitu ya. Karena ini bahasa Ibrani alef sampai taf. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sangat, kalau kita perhatikan beberapa mazmur yang haleluya selalu ditulis gitu. Jadi dari alef, bet, gimel, dari sampai taf gitu. Ya, secara ini. Ya, yang terakhir saya mencoba menunjukkan di dalam mazmur ini ada yang dikatakan seperti mazmur hikmat atau mazmur Torah atau mazmur hikmat Torah, ya. Jadi ada yang erat kaitannya dengan hikmat dan Torah. Karena mazmur kan tadi secara umum kan tadi apa istilahnya, puji-pujian dengan secara umum. Nah, tapi umpamanya contoh mazmur hikmat. Mazmur ini sebetulnya ya, yang ini bicara tentang Torah terlebih dahulu. Mazmur yang disebutkan mazmur Torah ini biasanya mazmur yang mengajar atau merenungkan Torah. Jadi umpamanya pasal 37, 49, 73, 112 tadi yang kita renungkan. Kalau kita baca tuh semua itu sebetulnya kurang nampak ada keluhannya atau apa istilahnya yang langsung. Tapi bagaimana melakukan firman itu? Firman apa? Torah itu. Ya, ada yang merumuskan gitu. Nah, bagian yang kedua ada yang disebut mazmur hikmat. Jadi artinya di dalam mazmur ini berusaha dipertentangkan antara ganjaran bagi orang benar dan orang jahat. Ini kan mirip yang di Amsal. Nanti kita bisa lihat kan. Nah, kadang-kadang juga di apa istilahnya diperhadapkan, loh, kenapa orang fasik mujur? Ya, jadi mempertanyakan atau mempersoalkan lah ya kemujuran orang fasik. Yang terakhir, ada yang disebut mazmur hikmat Torah tadi, ditempatkan sebagai pengantar dengan maksud menjadikan kitab mazmur sebagai bahan pembinaan. Itulah tadi yang saya contohkan, mazmur 1. Ya kan? Asher tadi, berbahagialah. Berbahagia orang yang bagaimana? Dan ini seperti bahan untuk pembinaan dan sebagainya ya. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu itu yang boleh saya sampaikan sebagai pengantar untuk kitab Mazmur, untuk kita bisa lebih memahami, lebih menghayati lah ya setiap pasal yang kita baca.